21 dini hari waktu Israel, dua ledakan besar mengguncang wilayah elit di kota Caesarea, pesisir utara Israel. Ledakan ini bukan berasal dari bahan peledak lokal atau aksi terorisme kecil-kecilan. Ini adalah serangan militer jarak jauh, dilakukan secara langsung oleh Suriah dan diarahkan ke satu target yang sangat spesifik, kediaman pribadi Perdana Menteri Israel. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah konflik Timur Tengah, sebuah negara Arab melakukan serangan presisi ke properti pribadi kepala pemerintahan Israel. Hasilnya mengejutkan dunia. 1.000 personel keamanan tewas, kompleks rumah Perdana Menteri hancur sebagian, kerugian material mencapai miliaran dolar, dan yang paling mengejutkan, serangan ini nyaris membunuh kepala pemerintahan Israel dan keluarganya. 4 minggu sebelum serangan ini, pada 20 Juni 2025, jet-jet tempur Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap 3 fasilitas militer di Suriah. Satu di Homs, satu di Tartus, dan satu lagi di pinggiran Damaskus. Serangan ini menewaskan puluhan teknisi rudal dan menghancurkan perangkat penting yang sedang dipersiapkan untuk modernisasi sistem pertahanan Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah menyebutnya sebagai serangan pengecut yang tidak memiliki justifikasi strategis. Sementara Israel mengklaim itu sebagai tindakan preventif terhadap pengembangan rudal jarak jauh Iran di wilayah Suriah. Namun yang tidak diketahui publik adalah pada malam serangan itu, seorang jenderal intelijen Suriah bernama Qais al-Hamawi mengumpulkan tim khusus di ruang kendali bawah tanah di Damaskus. Mereka tidak hanya ingin membalas, mereka ingin memberikan pesan. Maka dimulailah Operasi Bayangan Gunung, sebuah rencana serangan balasan berteknologi tinggi yang menyasar langsung ke titik paling simbolik kekuasaan Israel, tempat tinggal pribadi Perdana Menteri. Selama lebih dari 3 minggu, unit teknis Suriah bekerja sama dengan ahli elektronik dan sistem navigasi dari Iran dan Rusia. Mereka mengembangkan rute penerbangan rudal yang tidak terdeteksi radar Israel secara dini. Rudal yang digunakan adalah varian terbaru dari Zulfikar M2, sebuah peluru kendali hipersonik yang mampu melaju hingga kecepatan Mach 7 dan memiliki sistem penghindaran sinyal radar. Data satelit, rekaman drone jarak jauh, serta informasi intelijen dari simpatisan di dalam wilayah Israel digunakan untuk memetakan struktur bangunan, sistem pertahanan udara lokal, dan pola patroli pasukan pengamanan. Hari H ditetapkan, waktu peluncuran dipilih secara presisi, pukul 02.47 pagi. Ini adalah waktu di mana pergantian shift pasukan pengamanan biasanya berlangsung, dan selama beberapa menit perhatian dan kesiapan akan sedikit menurun. 3 rudal diluncurkan dari wilayah Kalamun di Suriah Tengah. Mereka melintasi langit Yordania, bergerak melalui koridor udara terbuka, dan kemudian menukik masuk ke perairan Mediterania. Rute ini dipilih karena menghindari sistem pertahanan udara, Iron Dome, yang aktif di sektor utara dan tengah. Saat rudal memasuki wilayah udara Israel, radar mendeteksi mereka, tetapi terlalu terlambat. Salah satu rudal berhasil ditembak jatuh di atas laut oleh sistem Arrow 3, namun 2 lainnya berhasil masuk ke area target. Ledakan pertama menghantam sisi barat kompleks rumah Perdana Menteri, tepat di atas hanggar bawah tanah tempat armada kendaraan dinas dan kendaraan pribadi disimpan. Ledakan kedua menghancurkan ruang kendali keamanan internal dan sistem komunikasi taktis yang terkoneksi langsung ke Kementerian Pertahanan. Dampaknya sangat besar. Dalam hitungan detik, lebih dari 1.000 personel keamanan, termasuk pasukan elit Yamam, teknisi komunikasi, operator drone dan staf pribadi tewas. Sisa bangunan mengalami kerusakan struktural. Sebagian atap runtuh, sistem listrik mati total, dan jaringan fiber optik untuk komunikasi aman hangus terbakar. Perdana Menteri Israel tidak berada di rumah saat itu. Ia sedang menghadiri rapat kabinet terbatas di Tel Aviv. Namun istrinya, 2 anak laki-lakinya, serta seorang penasehat keluarga senior sedang tidur di kediaman tersebut. Sistem penyelamatan otomatis diaktifkan, membuka akses ke bunker bawah tanah kelas militer yang terhubung ke jalur evakuasi rahasia menuju luar kompleks. Mereka berhasil diselamatkan oleh sisa personel pengamanan hanya 4 menit sebelum bagian tengah rumah runtuh. Selain korban jiwa dan kerusakan struktural, kerugian lain juga tercatat dalam bentuk barang mewah dan aset sensitif. Sebanyak 16 kendaraan lapis baja, termasuk 1 Rolls-Royce Cullinan dan 2 Bentley anti peluru musnah terbakar. Koleksi seni pribadi senilai lebih dari 40 juta dolar lenyap terbakar. Bahkan arsip pribadi serta perangkat cadangan komunikasi milik kementerian ikut hancur.
server internal padam, sistem koordinasi antar kementerian lumpuh selama 6 jam penuh. Di Tel Aviv, pemerintah langsung mengadakan rapat darurat dan mengaktifkan status siaga penuh. Jet-jet tempur diaktifkan, kapal selam nuklir dikabarkan bergerak arah Laut Tengah. Tapi reaksi publik lebih cepat dari pemerintah. Demonstrasi langsung pecah keesokan paginya. Ribuan warga memadati jalanan Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut penjelasan mengapa sistem pertahanan nasional gagal total dalam mencegah 2 rudal menghantam rumah pemimpin negara. Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Amerika Serikat langsung mengecam Suriah dan menyebut serangan ini sebagai langkah brutal dan tidak bisa diterima terhadap kepala negara yang sah. Namun Rusia dan Tiongkok memblokir resolusi yang mengecam Suriah, menyatakan bahwa ini adalah respon proporsional atas aksi agresi Israel sebelumnya. Kini, Israel menghadapi kenyataan pahit. Sistem pertahanan tercanggih di dunia pun tidak mampu menjamin 100% keamanan terhadap rudal generasi baru. Suriah yang selama ini dianggap hanya bertahan, kini menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang dengan presisi tinggi dan konsekuensi besar. Yang menjadi pertanyaan kini bukan apakah Israel akan membalas, tapi seberapa cepat dan seberapa besar. Dan apakah balasan tersebut akan memicu konflik skala penuh yang dapat mengguncangkan kawasan secara menyeluruh. Konflik ini belum selesai, mungkin belum dimulai sepenuhnya. Tapi yang jelas, malam 17 Juli akan tercatat dalam sejarah sebagai malam ketika jantung kekuasaan Israel berhasil disentuh bukan oleh pasukan, bukan oleh drone, tapi oleh keputusan politik paling berani dari Damaskus dalam 2 dekade terakhir.